Dan hari ini saya ingin men-sharekan ya buat kita semuanya tentang satu titik pandang atau cara pandang dari sisi keluarga ya. Jadi kita mau lihat ayat ini, perikop ini dalam konteks keluarga, karena bulan 6 ini ya oleh Sinode GBI itu ditetapkan sebagai bulan keluarga ya. Nah, karena itu hari ini kita akan berbicara tentang keluarga yang kokoh ya. Membangun keluarga yang kokoh ya. Keluarga itu terdiri dari pribadi-pribadi, saudaraku. Ada anggota-anggotanya, ada orang tua, ada anak-anak, ada saudara-saudara ya. Itu namanya keluarga inti, dikatakan seperti itu. Nah, tentunya untuk sebuah keluarga yang kokoh, yang terdiri dari pribadi-pribadi, orang-orang yang ada di dalamnya, tentunya keluarga yang kokoh itu dimulai dari pribadi-pribadinya dulu yang harus kokoh. Yang mengerti katakan amin. Gak mungkin keluarga bisa kokoh kalau pribadi-pribadi di dalamnya rapuh, saudaraku. Karena itu kita perlu hari-hari ini memperhatikan, karena keluarga itu ada di hatinya Tuhan. Kita bersyukur di wadah Sinode GBI ini, saudaraku, sekarang lagi benar-benar concern ya, benar-benar fokus kepada pelayanan keluarga. Ya, salah satunya bentuknya apa? Salah satunya Sinode GBI beberapa waktu yang lalu di bulan 6 ini, di awal bulan 6, saudaraku, mengadakan satu rekrutmen ya, pelatihan sekaligus rekrutmen. Rekrutmen apa? Rekrutmen tentang dibentuknya sebuah satgas ya, satuan tugas, tapi bukan satuan tugas seperti halnya di luar sana, saudaraku. Ada satgas COVID, ada satgas apa dan satgas apa, tapi ini adalah dinamakan Satgas Mekar. Nah, ya, Satgas Mekar. Apa itu singkatan dari Mekar? Mekar itu adalah singkatan dari melindungi keluarga, anak dan remaja. Mekar, melindungi. Hanya keluarga, hanya anak, R-nya remaja, melindungi keluarga, anak dan remaja. Jadi melalui Sinode GBI pusat, kita semua digerakkan sekarang, gereja-gereja lokal, untuk paling tidak mulai dari tahap awalnya harus ada minimal 1 orang dulu saja sebagai Satgas Mekar. Kemarin sudah ada pelatihan dan saya ikut, saudaraku, ada beberapa tugas yang harus dikerjakan juga, namun belum ada pengumumannya, belum ada follow up-nya selanjutnya. Nah, saya percaya nanti mungkin setelah bulan 6 ini ya, karena akan ditutup bulan 6 ini dengan konferensi Bapak Sepanjang Kehidupan atau BSK melalui virtual ya. Jadi tidak ada melalui tatap mukanya, nggak ada. Semula diadakan sebagian untuk 100 orang, tetapi pemberitahuan terakhir untuk yang tatap mukanya diadakan. Jadi semua diadakan secara virtual, secara online, saudaraku. Yang sudah mendaftar pun uangnya dikembalikan. Ya. Nah, kita mau benar-benar di Kalijati ini juga, ya, kita akan bergerak bersama-sama untuk mengokohkan masing-masing keluarga kita. Amin, saudaraku. Ya, jadi harus diawali dari pribadi-pribadinya yang kokoh. Ibarat sebuah rumah. Rumah ini akan kokoh, bangunannya akan kokoh bila fondasinya kuat. Amin, saudaraku. Ya, demikian juga kita. Kalau kita mau menjadi pribadi yang kokoh, membangun seorang pribadi yang kokoh, yang kuat, yang tahan badai, ya, tahan masalah, tahan banting, kita perlu memperhatikan fondasi hidup kekristenan kita, fondasi hidup kerohanian kita. Kita harus perhatikan itu. Rohani kita harus mantap. Rohani kita harus benar-benar diperhatikan, mendapatkan asupan makanan rohani yang cukup. Bagaimana seseorang bisa kuat secara fondasi kalau dia nggak pernah dapat asupan makanan yang bergizi, yaitu firman Tuhan? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi yang pribadi yang kokoh kalau dia nggak pernah belajar melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan? Kesehatan rohani kita itu akan terbentuk, itu akan terbangun ketika kita satu melakukan firman Tuhan.
ketika kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, itu akan terbentuk sebenarnya. Ya. Membaca termasuk mendengar, ya termasuk kita belajar, merenungkan tadi itu. Yang mengerti katakan amin. Jadi saudara harus persiapkan yang pertama, ya, yaitu fondasi hidup rohani saudara. Ini harus diperhatikan dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, saudaraku, kita berbicara tentang sebuah bangunan yang kuat itu apa? Yang menentukan, yang mempengaruhi bangunan itu kuat selain fondasinya, tentunya adalah materialnya, bahan-bahan yang digunakan, saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Ya, temboknya harus kuat, besi-besinya harus kuat, atapnya, apapun yang menjadi struktur kerangkanya harus kuat, bangunannya harus kuat, saudaraku, harus berkualitas. Demikian juga kita, ya, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang kokoh setelah fondasi kehidupan rohani kita bangun, ya, kita perhatikan cara kita membangun di atasnya. Bahan-bahan apa yang kita gunakan untuk membangun kehidupan kita, saudaraku. Fondasi rohani sudah terbangun, saudara dimuridkan, saudara melayani, saudara belajar melakukan firman Tuhan tentang mengampuni, tentang memberi, tentang ibadah, tentang hal apapun juga. Saudara sudah belajar melakukannya. Bahan-bahan yang dibangunnya sekarang ini berbicara tentang apa? Bahan itu berbicara tentang motivasi. Bagaimana kita melakukan sesuatu itu, motivasinya apa? Itu menentukan kualitas. Kemudian tujuannya apa? Sudah lakukan sesuatu harus punya tujuan. Tujuannya itu untuk apa? Goalnya apa? Pencapaiannya apa? Jadi berkat nggak bagi orang lain? Berguna nggak bagi orang lain? Ini yang harus kita pikirkan, saudara. Inilah cara kita membangun sehingga bangunan itu menjadi kuat. Karena firman Tuhan berkata, suatu hari nanti masing-masing pekerjaan kita akan diuji oleh api. Kalau bahan yang kita gunakan membangun ini hanya terbuat dari kayu jerami yang mudah terbakar, maka pekerjaan kita terbakar. Sama, kalau kita melakukan sesuatu, motivasi kita nggak lurus, motivasi kita nggak benar, motivasi kita nggak berkenan kepada Tuhan, suatu hari nanti Tuhan akan uji dengan api. Di situ akan ketahuan nanti. Dan kalau itu benar, kita motivasinya nggak benar, nggak berkenan kepada Tuhan, itu semua terbakar, saudara. Kita nggak dapat upah, kita nggak dapat reward apa-apa. Bahkan Alkitab mengatakan bahkan kondisinya seperti keluar dari api. Ya selamat sih selamat gitu. Tapi kondisinya seperti keluar dari api, hampir-hampir nggak selamat loh, saudara. Tapi kondisinya nggak baik. Seperti keluar dari semua terbakar aja, nggak ada ribet, nggak ada upah dari Tuhan. Mari kita sama-sama persiapkan kehidupan pribadi kita menjadi pribadi yang kokoh. Kalau pribadi-pribadi ini kuat, maka kita membangun keluarga pun akan kuat. Keluarga kita akan kokoh. Tapi kalau dalam anggota keluarga ada yang rapuh, mudah pecah, maka keluarga ini tidak kokoh. Karena itulah ini menjadi concern, menjadi perhatian ya wadah kita dalam sinode GBI ini untuk lagi lebih memperhatikan. Dan ke depan saya pun akan mulai bergerak untuk hal ini, saudara, menindaklanjuti, memfollow up mengenai Satgas Mekar ini, saudara. Kemarin di Satgas Mekar ada sebuah paradigma baru yang kita dibukakan, saudara. Yaitu tentang apa? Ada sebuah hal yang ini menjadi hal seperti sudah apa ya? Di mana-mana tuh seperti itu pola pikirnya gitu. Jadi ketika ada masalah keluarga dalam jemaat, kebanyakan dari kita itu seolah-olah tidak peduli, seolah-olah diam. Kita berpikir itu kan masalah keluarga mereka, kita nggak boleh campur-campur, kita nggak boleh mencampuri urusan mereka. Ternyata paradigma ini harus kita rubah, saudaraku. Gereja kita hamba-hamba Tuhan bukan maksudnya untuk mencampuri urusan rumah tangga orang lain, tapi di sini
diarahkan Satgas Mekar ini adalah untuk apa? Untuk mendampingi, untuk memberikan pendampingan, untuk memberikan apa yang namanya ya, arahan. Kami tidak memberikan solusi harus begini, kami hanya memberikan pandangan-pandangan. Selanjutnya keputusan terserah, dikembalikan lagi kepada pribadi masing-masing, kepada keluarga masing-masing. Di dalam ilmu konseling, di dalam ilmu apa ya, kalau sudah ke seorang psikolog pun, ya kan, seorang psikolog tidak akan mengatakan Anda harus begini, Anda harus begitu, Anda harus begini, Anda harus begitu. Bukan. Psikolog hanya memberikan pandangan. Kalau Anda pilih ini, resikonya ini. Kalau Anda pilih ini, resikonya ini. Diberikan, dibukakan pandangan. Masing-masing mungkin ada kelebihan, ada kekurangan, ada plus, ada minusnya. Silakan sesuaikan dengan kondisi saudara. Tetapi tetap dasarnya firman Tuhan. Ini jadi hukum paling tingginya di sini. Ketika saudara ambil pilihan A itu, katakan sesuaikan dengan firman Tuhan. Pilih B, sesuaikan dengan firman Tuhan. Jangan sampai melenceng dari firman Tuhan. Yang memang pasti ada, setiap keputusan, setiap pilihan ada risikonya. Tetapi paling tidak kita bisa meminimalisir, ya, bisa memperkecil hal-hal yang tidak baik terjadi. Yang mengerti katakan amin. Ya. Jadi kita para pekerja, ya, para hamba-hamba Tuhan, para diaken, pelayan-pelayan jemaat, ya, sekarang perlu bergerak untuk menolong keluarga-keluarga, menolong anak-anak, menolong remaja-remaja, saudara. Karena angka kejahatan terhadap keluarga, terhadap anak dan remaja itu sangat meningkat. Ini yang menjadi perhatian sinode kita GBI, saudara. Ya, jadi nanti kalau suatu hari ada sesuatu masalah, ya, kalaupun saya datang itu bukan itu mencampuri urusan keluarga. Ya, saudara, saya pastikan rahasia terjamin, saudaraku. Ya, kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai konselor-konselor yang menjadi pendamping jemaat, para psikolog-psikolog pun juga, ya, kami itu seolah-olah ada sebuah ikatan janji, ada sebuah komitmen, saudaraku, bahwa kita tuh nggak boleh sembarangan untuk istilahnya katakanlah apa ya, artinya kita tuh harus bisa menyimpan, kita tuh harus bisa mengkeep informasi-informasi di dalam konseling, saudaraku. Kita punya tanggung jawab pribadi dengan Tuhan yang sangat kuat. Ya, makanya setiap konseling kita pastikan kepada jemaat, kepada orang itu bahwa masalah tidak akan kemana-mana, hanya sampai di saya pribadi. Amin, saudaraku. Ya, kita hanya mendampingi nanti ke depan ini. Ya, supaya apa? Keluarga-keluarga dipulihkan. Jangan sampai ada yang namanya perceraian. Jangan sampai ada yang namanya kekerasan, jangan sampai ada yang namanya pelecehan dan sebagainya. Supaya kita menjadi umat yang layak bagi Tuhan dan mengerti katakan amin. Ya. Nah, itulah dimulai dari pribadi lepas pribadi. Saya berdoa berharap ayo seluruh jemaat di tempat ini mulai dari pribadi lepas pribadi. Ya. Ayo kita bangun pribadi kita menjadi pribadi yang kokoh. Nah, bagaimana sekarang kita mau membangun pribadi yang kokoh? Kita kembali ke perikop ini, saudaraku. Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 sampai ke-27. Ini sebuah perjalanan umat Israel keluar dari tanah Mesir, kemudian akhirnya sampai ke Laut Teberau. Ya. Peristiwa mereka berjalan di tempat yang kering, sementara air kiri kanannya seperti tembok. Ya, seperti dinding tembok yang membentengi mereka, saudaraku. Itu berbicara tentang baptisan air. Kemarin di yang minggu lalu saya sudah sebutkan ini, saya sudah siarkan ini. Nah, setelah itu apa? Setelah baptisan itu apa? Setelah umat Israel melewati Laut Teberau itu apa selanjutnya? Nah, ayat yang ke-22 dikatakan begini. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Setelah mereka menyeberang Laut Teberau, mereka hari itu menyaksikan mujizat Tuhan yang luar biasa.
Bahkan ini didengar oleh bangsa-bangsa sekitarnya, bangsa-bangsa lain itu gemetar, takut, saudaraku. Ya, bahwa ternyata dunia tahu, orang-orang yang hidup bangsa-bangsa di sekitar itu tahu sekarang bahwa Tuhanlah yang berperang gantikan umat Israel itu. Lalu apa selanjutnya setelah mereka mengalami mujizat yang luar biasa, mereka menyaksikan mujizat yang luar biasa? Apakah mereka berhenti, berkemah lagi di situ, tinggal menetap di situ? Enggak. Tuhan katakan kepada Musa, Musa, ayo sekarang suruh orang Israel berangkat. Artinya apa, saudaraku? Artinya ketika kita mengalami kemajuan, kita mengalami promosi, kita mengalami keadaan yang lebih baik, kita disembuhkan Tuhan, kita dipulihkan Tuhan, jangan berhenti. Kehidupan kita itu harus terus move on, harus terus berangkat, harus terus melangkah sampai kepada tujuan di depan kita sana yang Tuhan sudah tetapkan bagi masing-masing kita. Harus ada pencapaian yang selanjutnya, perubahan yang selanjutnya. Amin, saudaraku. Ini mentalitas ini harus dibangun seperti itu. Jangan puas, saya sudah mengalami promosi. Jangan lengah, saudaraku. Jangan jadi sombong, jangan berhenti. Terus lanjutkan. Masih ada hal-hal yang harus kita kerjakan untuk Tuhan. Amin. Berangkat, kata Tuhan kepada Musa, pergi ke padang gurun Syur. Di depan masih ada padang gurun Syur, kamu harus ke sana. Dan bahkan di padang gurun Syur pun mereka belum berhenti. Mereka sampai di satu tempat akhirnya, yaitu di Mara. Alkitab menulis 3 hari lamanya di ayat selanjutnya, ya. Saya bacakan, 3 hari lamanya ayat 22. Mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Bayangkan, 3 hari perjalanan di padang gurun dari laut Teberau sampai ke Mara. 3 hari perjalanan, saudara. Dari laut Teberau tadi setelah menyeberang sampai ke kota Mara, sampai ke wilayah Mara, mereka harus melalui padang gurun Syur. Baru sampai di Mara, 3 hari perjalanan. Saya lihat referensi atau sebuah buku, ya, ada sebuah buku. Saya cek di sana, saudaraku, saya baca tentang hal ini. Ternyata jaraknya kurang lebih itu dari laut Teberau menuju ke arah selatan sampai ke Mara itu 10 km, saudara. Mereka harus jalan 3 hari. Bayangkan, 10 km kurang lebihnya harus berjalan 3 hari di padang gurun tanpa makan, saudara, tanpa minum. Gak ada air di sini dikatakan tanpa air. Ya mungkin makannya masih tersedia. Ya, air tidak tersedia lagi. Saudara bisa bayangkan itu. Inilah proses yang Tuhan izinkan terjadi kepada umat Israel dengan tujuan apa? Supaya Israel itu menjadi pribadi yang kokoh. Hal ini terindikasi dari apa? Mara itu artinya pahit. Kemudian mereka berjalan sampai ke Elim. Elim itu artinya kuat. Elim itu artinya kokoh. Amin, saudaraku. Dari pahit ke ada hidup yang pahit, bisa sampai ke Elim menjadi pribadi yang kokoh. Nah, kita lihat rahasianya nih. Bagaimana terjadinya proses itu yang membuat akhirnya umat Israel sampai tiba di Elim yang secara rohani bicara kepada kita, memberi pelajaran kepada kita, jadi pribadi yang kuat di sana di Elim itu. Yang pertama tadi kita sudah dapatkan jawabannya. Tetaplah terus berangkat. Mentalitas untuk terus move on apapun keadaanmu. Baik engkau mengalami sukacita, kegembiraan, mengalami berkat, mengalami kelimpahan maupun mengalami keadaan yang pahit, miliki paradigma saya harus tetap bangkit.
Saya nggak boleh terpuruk. Jangan izinkan, saudaraku, jangan izinkan apapun menghentikan langkah kita. Amin. Apapun menghentikan perjalanan hidup kita, apapun menggagalkan kita untuk sampai kepada tujuannya Tuhan melalui kita. Yang mengerti katakan amin. Tetap terus berangkat, melangkah, mata kita terus tertuju. Karena ada fase selanjutnya. Perjalanan kita belum selesai. Mungkin hari-hari ini kau sedang mengalami keadaan yang pahit. Pahit entah kepada seseorang, pahit kepada sesuatu pekerjaan, pahit terhadap hal-hal apapun. Itu latihan yang Tuhan izinkan buat saudara menjadi pribadi yang kuat. Yang harus kita renungkan begini, saudara, satu hal. Di dalam Keluaran pasal yang ke-14, ya, saya bukakan saja buat saudara. Keluaran pasal yang ke-13, maaf ya, Keluaran 13, coba kalau bisa muncul di sini. Keluaran 13. Ayatnya yang ke-18. Ya, saya mau bukakan hari ini. Ayat yang ke-18, 13, 18. Yuk baca sama-sama ya. Di depan. 3, 2, 1. Tetapi berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut terberat. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ayat 21-nya. Kita keep dulu sebentar ya. 21. Yuk kita baca 1, 2, 3. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Perhatikan yang pertama, Alkitab menulis Allah menuntun bangsa itu. Allah menuntun umat Israel. Allah menuntun saudara dan saya. Percaya saudaraku dituntun oleh Tuhan? Yang kedua, kebenarannya tadi. Nah, yang ke ayat 21 tadi. Tuhan berjalan di depan mereka. Tuhan berjalan di depan saudara dan saya. Mungkin pikiran kita, kalau Tuhan menuntun, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang berjalan di depan kita, tentunya kita nggak akan mengalami keadaan yang pahit dong. Pernah nggak saudara punya pikiran seperti itu? Katanya Tuhan menuntun, katanya Tuhan penolong, katanya Tuhan juru selamat, katanya Tuhan penyembuh, katanya Tuhan begini. Tetapi kenapa aku mengalami ini? Kenapa aku mengalami keadaan yang gak enak? Mana Tuhan? Di mana Tuhan? Kita seringkali punya pemikiran seperti itu. Ini kebenarannya begini, saudaraku, yang kita lihat dari ayat ini. Sekalipun Tuhan menuntun, sekalipun Tuhan ada di depan kita, bukan berarti kita kebal terhadap proses, terhadap masalah. Ini yang harus kita camkan, supaya kita menjadi pribadi yang kokoh. Sehingga keluarga yang kita bangun pun nanti akan menjadi sebuah keluarga yang kokoh, saudara. Haleluya. Ya. Jangan lagi punya pikiran bahwa katanya Tuhan begini, tapi kok aku begini keadaanku. Enggak. Itu Tuhan izinkan. Orang Israel dituntun oleh Tuhan, Tuhan berjalan di depannya, tetapi Tuhan bawa umat Israel masuk ke Marah. Belum lagi Marah sudah ada pada gunung Syur. 3 hari perjalanan mereka nggak minum. Sampai di Marah mau minum ada air, tapi pahit airnya, nggak bisa diminum. Langsung bersungut-sungut, ngomel-ngomel, saudara. Umat Israel ngomel-ngomel di situ. Padahal baru saja mereka menyaksikan mujizat. Padahal baru saja mereka mengalami mujizat luar biasa. Mereka terheran-heran, terkagum-kagum akan perbuatan Tuhan atas mereka. Tetapi selang beberapa hari saja, mereka sudah bersungut-sungut lagi.
pelajarannya begini saudara. Harusnya kita tuh bisa memilih yang baik, bahkan yang terbaik. Tetapi kenapa masalahnya kita lebih sering memilih yang tidak baik? Ini saudara. Ini yang membuat kita tidak bisa menjadi pribadi yang kokoh di situ. Berapa banyak di antara kita mungkin baru saja mengalami mujizat Tuhan, baru saja mengalami keajaiban Tuhan. Jalan buntu Tuhan buka, kita terkagum-kagum, nyanyi buka Tuhan hormat akan Engkau. Beberapa hari kemudian kita punya masalah, langsung ngomel-ngomel sama Tuhan. Langsung apa? Unjuk rasa sama Tuhan mungkin. Ini yang sering terjadi saudaraku. Ini membuat hidup kita jadi rapuh. Satu hal, sekalipun Tuhan menuntut, sekalipun Tuhan berjalan di depan kita, sekalipun saudara sudah melayani, sekalipun mungkin punya label pendeta sekalipun, nggak kebal sama masalah, nggak kebal sama proses. Nuh, lihat saudaraku, Alkitab mencatat Nuh itu orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan. Dari orang-orang yang hidup pada zaman Nuh, Tuhan hanya menemui satu orang yang berkenan, satu orang yang menyenangkan hati Tuhan, yang lainnya tidak menyenangkan Tuhan. Tapi Nuh tetap harus dia mengalami proses. Ayub juga sama saudaraku. Alkitab mencatat kehidupan Ayub, dia orang yang saleh, takut akan Tuhan, hidupnya menjauhi kejahatan, hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi tetap mengalami masalah. Akhirnya dari masalah itu justru membentuk Nuh berkualitas seperti emas. Ayub 23 ayat 10, Nuh Ayub berbicara. Ketika dia sudah melalui ujian proses itu, dia muncul seperti emas. Wah. Itulah tujuan Tuhan. Emas tidak akan jadi emas kalau dia nggak diproses, saudaraku. Sebelum jadi emas benar-benar dia masih bercampur dengan yang partikel-partikel yang lainnya. Untuk itu harus apa? Harus dipisahkan. Dibakarlah, diapain semuanya yang gak enak dialami oleh emas itu, sehingga setelah dipisahkan dari partikel-partikel yang lain itu, benar-benar sebagai emas yang murni. Mau pribadi yang kokoh, saudaraku? Tanya kiri kanan, mau gak jadi pribadi yang kokoh? Mau gak? Mau. Tanya lagi, mau gak prosesnya? Tanpa proses, tanpa masalah, tanpa ujian, saudara gak bisa jadi pribadi yang kokoh kalau hidupnya gak pernah ditepak oleh Tuhan. Gak pernah kita bisa menjadi pribadi yang berkualitas, saudara. Amin. Karena sebelum membangun sebuah keluarga perlu dibimbing dulu. Makanya kemarin di jemaat kita dibimbing 5 bulan, saudaraku. Mau menikah? Boleh, ayo. Bimbing dulu 5 bulan, mau enggak? Siap, yuk jalan. Siap, saudara, berangkat. Berangkat lagi, move on lagi. Jangan silo dengan berkatnya. Setelah diberkati, nyaman, enak, nggak perlu Tuhan lagi, aku bisa sendiri. Nah, ini nggak move on juga, saudaraku, orang yang begini, ya kan? Terlena dengan berkat. Makanya Pak Niko ciptakan lagu yang sempat menjadi pertanyaan orang-orang. Ada sebuah kalimat begini, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Banyak orang bertanya-tanya, loh, Pak Niko kenapa? Dengan berkat Tuhan kok hanya sempat terpesona? Kok nggak selalu terpesona? Iya, betul. Yang betul itu sempat saja, nggak selalu. Kalau kita dengan berkat Tuhan selalu terpesona,
itu bisa membahayakan kita. Kita nggak move on, kita terus terlena akhirnya. Kita akan menuntut Tuhan lebih jadinya. Itu bisa terjadi seperti itu. Mari saya mengajak jemaat di tempat ini, ayo bangun keluarga kita menjadi keluarga yang kokoh, dimulai dari pribadi-pribadinya harus kokoh. Bagi yang belum membangun, belum menikah, persiapkan dirimu menjadi pribadi yang kokoh. Amin. Kalau engkau belum selesai dengan dirimu, bagaimana engkau bisa membangun orang lain? Bagaimana bisa engkau membangun keluargamu? Kita ini harus selesai dulu sama diri kita, saudara. Kalau kita belum selesai dengan diri kita, bangun orang keluarga, repot. Bisa sih, bisa, ya kan? Tetapi hati-hati, tetapi akan banyak kendala, banyak masalah di dalam. Ayo, belum terlambat. Belum terlambat. Mungkin hari ini keadaan keluarga kita sedang tergoncang. Hati kita mungkin sebagai anak, sebagai orang tua juga tergoncang dengan masalah yang terjadi. Tapi belum terlambat, saudara. Asal engkau mau memberi diri, asal engkau mau ketemu sama Tuhan. Kebenaran yang menarik yang saya temukan begini. Ketika mereka ada di marah, saudara, mengalami pahit, gambaran keadaan yang pahit, gak enak, mereka harus berjalan sampai ke Elim. Tetapi di antara Mara dan Elim ada satu kalimat yang luar biasa. Ada di ayat yang ke 25 dari Keluaran 14. Keluaran 14, 25 coba. Nah, Keluaran 14 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Belum ya. Ia membuat roda keretanya, maaf ya, bukan di sini. Di 15, Keluaran 15. Ayatnya yang ke berapa itu? 26. Ya. Dikatakan begini. Firman-Nya, ya, ini firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukan apa yang benar di matanya, memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ini untuk pertama kalinya Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan penyembuh, Tuhan yang menyembuhkan. Jehovah Rafa, aku Tuhan penyembuhmu, aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Menyembuhkan dari apa? Dari marah, dari pahit. Kalau engkau mengalami pahit hari-hari ini, Tuhan datang kepadamu berkata, aku Tuhan penyembuhmu. Aku mau sembuhkan kepahitanmu. Aku mau menolong engkau keluar dari kondisi pahit ini. Tetapi kamu harus sampai di Elim. Sebelum engkau sampai di Elim, di mana Elim itu ada 12 mata air. Bayangkan, yang luar biasa airnya, bisa diminum segar sekali. 12 mata air, gak tanggung-tanggung Tuhan kasih. Siapkan 12 mata air di Elim dan 70 pohon korma. Haleluya. Tapi untuk bisa sampai ke Elim, engkau harus ketemu Tuhan Sang Penyembuh. Engkau harus disembuhkan dulu oleh Tuhan sebelum mengalami 12 mata air. Berapa banyak di sini orang-orang pribadi-pribadi nggak mau ketemu sama Tuhan, mau bangun keluarga, mau menikah, nggak mau dulu ketemu Tuhan, mau dibimbing enggak. Berapa orang yang bangun keluarga asal bangun, asal bla 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 langsung, bla 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 langsung, nggak mau diproses, nggak mau diuji dulu, nggak mau dibimbing dulu. Makanya nggak heran begitu sudah terbangun keluarga kacau balau, rapuh keluarganya. Sebelum engkau menemukan 12 mata air dan 70 pohon kurma, engkau harus ketemu Tuhan dulu. Bereskan dulu kepahitanmu,
bereskan dulu kekecewaanmu, bereskan dulu semua kondisimu yang pahit ini. Minta disembuhkan oleh Tuhan. Setelah itu kau bangun apapun di Elim. Karena kau sudah jadi pribadi yang kokoh. Elim itu kuat, Elim itu kokoh. Artinya, ini perjalanan ini saudara. Mau ketemu Tuhan, saudara. Wah, Pak, sudah ketemu Tuhan tiap minggu. Maksudnya ketemu Tuhan bukan itu, saudara. Bukan tiap minggu begini sudah ketemu Tuhan. Enggak. Ketemu Tuhannya bagaimana? Ini tadi, sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan, suara Tuhan, sungguh-sungguh melakukan apa yang benar. Yang kedua, yang ketiga, sungguh-sungguh tetap mengikuti segala ketetapannya. Ini baru saudara bisa ketemu Tuhan, baru saudara mengalami kesembuhan, pemulihan itu. Harga yang sudah harus bayar. Di pihak Tuhan, Tuhan memberikan kesembuhan. Di pihak kita, saudara harus mengikatkan diri kepada Tuhan melalui cara tadi, sungguh-sungguh mendengarkan, sungguh-sungguh melakukan, dan sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ini kuncinya, saudara. Saudara akan bisa tiba di Elim. Yang mengerti katakan amin. Mau tiba di Elim? Mau mengalami Elim? Ya. 12 mata air, 70 pohon kurma disiapkan Tuhan di hadapan saudara. Tuhan bilang, ayo jalan terus, jangan berhenti di Elim. Banyak orang dalam kondisi pahit berhenti, banyak orang dalam kondisi bermasalah berhenti untuk mengasihi Tuhan. Gak mau ketemu Tuhan, tapi hari ini kita diajar. Dalam kondisi kau mengalami marah dalam kehidupanmu, pahit dalam kehidupanmu, Tuhan mau tetap berjalan, terus jalan, terus jalan, terus jalan sampai ke Elim. Tapi kau harus ketemu Tuhan, mengalami Tuhan dengan cara engkau sungguh-sungguh mendengar Tuhan, mendengar firman-Nya, sungguh-sungguh melakukan dan sungguh-sungguh ikut Tuhan, gak main-main sama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Syur artinya benteng. Nah, ya kan? Syur tadi artinya benteng. Syur itu artinya apa? Syur itu artinya batu karang. Ketika mereka keluar di padang gurun pun, mereka harus melalui syur. Mereka harus ketemu dengan syur, artinya batu karang gitu. Mereka sampai di Mara, masih mengalami pahit lagi. Di situ Tuhan ngomong, aku Tuhan banyak. Seringkali kita hanya mendeklarasi, mengklaim. Ketika kita sakit mungkin, ketika kita mengalami apa, Tuhan, aku penyembuh. Tapi kita lupa ini. Untuk tarik sampai kepada kesembuhan, engkau harus sungguh-sungguh kepada yang mengerti katakan amin. Ya, jadi inilah perjalanan kehidupan kita harus sampai kepada Elim. Kita sudah menjadi pribadi yang kokoh sehingga apapun yang engkau bangun itu kokoh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.